Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sebentar akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan kita masih melanjutkan seri renungan kita, yaitu apakah imanmu siap? Kita masuk di seri yang kedua. Dan di seri yang pertama, kemarin saya menjelaskan bagaimana Bartimius di dalam keadaannya yang buta dan ia seorang pengemis. Itu menunjukkan keadaan ia yang lama. Dan tentu ia bermimpi, ia berharap mengalami perubahan kepada sebuah keadaan yang baru. Dan semua tantangan yang Bartimius hadapi, rupanya ia melaluinya dengan apa yang namanya iman. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah ini, tetapi saya akan membahas iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Bartimius. Nah, mari kita akan membaca di dalam Markus pasal 10 ayat 46, lalu kita loncat di ayat yang ke-49. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu, sungguh luar biasa akan perjalanan daripada kehidupan Bartimius ini. Dan memang pada waktu itu tidak secara kebetulan Yesus berada di kota Yeriko. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, Alkitab mencatat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi tidak pernah dicatat di dalam kitab Injil bagaimana orang-orang ini mendapatkan mujizat. Dan ternyata hanya Bartimiuslah yang mendapatkan mujizat pemulihan daripada Tuhan. Apa yang membedakan antara orang-orang banyak pada waktu itu yang mengikut Yesus dan Bartimius? Nah, saudara, kalau kita belajar dan kita menyimak kisah ini, maka kita bisa temukan bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu memang penting. Orang-orang banyak itu berjumpa dengan Yesus. Mereka mengikuti kemana Yesus berjalan dan mereka berjumpa dengan Yesus. Tetapi masalahnya adalah perjumpaan dengan Yesus itu memang penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka harus diikuti dengan apa yang namanya iman yang hidup. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak. Sedangkan Bartimius memiliki iman yang seperti ini. Mengapa saya berkata Bartimius memiliki iman yang hidup? Nah, mari coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Nah, saudara, ternyata Alkitab berkata, jika seseorang memiliki iman, tetapi tidak disertai perbuatan, maka iman itu tidak sempurna. Maka iman itu hanyalah iman yang mati dan bukan iman yang hidup. Nah, tahukah saudara bahwa ketika seseorang berani bertindak dengan imannya, ketika iman itu disertai dengan perbuatan, maka itulah yang akan menjadikan seseorang memiliki status iman, yaitu imannya mati atau imannya hidup. Nah, ketika dia bertindak dengan imannya disertai dengan perbuatan yang nyata, maka itulah iman yang hidup. Nah, ada banyak orang sering tidak berani bertindak. Mereka hanya punya iman,
tapi tidak mau bertindak, mengekspresikan iman itu dalam perbuatan yang nyata. Sehingga mereka hanyalah orang-orang yang memiliki iman, tapi iman yang mati dan bukan iman yang hidup. Bartimius memiliki iman yang hidup. Terbukti ketika Yesus memanggil Bartimius supaya ia datang mendekat kepadanya. Maka dikatakan Bartimius kemudian menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi di hadapan Yesus. Dan ketika Yesus berkata, "Apa yang aku harus perbuat bagimu?" Bartimius menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Betapa luar biasa Bartimius ini. Dia berlari mendapatkan Yesus. Dia bertindak dengan imannya dan dia berkata, "Rabuni, aku mau melihat." Dan inilah yang Yesus lihat dalam hati Bartimius. Sehingga ketika Yesus menjamahnya dan mata Bartimius kedua, mata itu tercelik. Artinya mata itu terbuka dan Bartimius melihat mujizat terjadi. Luar biasa. Dan bagaimana Yesus memuji akan iman Bartimius ini, dan ia berkata di ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bagaimana Bartimius ini bukan saja ia mendapatkan mujizat karena imannya hidup dan menyelamatkan dia dari segala keterpurukan dalam hidupnya, tapi jiwanya pun beroleh keselamatan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Mari hari ini belajar dari Bartimius. Apakah iman Anda hari ini siap untuk menerima mujizat? Mari belajar miliki iman yang hidup. Jangan hanya beriman tapi tidak berani bertindak. Bertindaklah dengan apa yang kau yakini, dengan apa yang kau percaya. Percayalah ketika engkau meyakini kuasa Tuhan mampu menyembuhkanmu. Bertindaklah dengan iman. Dan ini akan menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana ketika kita memiliki iman di hadapan Tuhan, iman yang hidup, yang berani bertindak untuk meresponi firman Tuhan, maka saya percaya Anda akan mendapatkan mujizat, pertolongan, keajaiban, dan pemulihan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kiranya renungan ini memberikan kita dorongan dan semangat yang baru, supaya hari ini apapun yang sedang Anda alami, ingat, Anda harus berani bertindak dengan apa yang kau yakini. Imanmu harus iman yang disertai dengan perbuatan, dan itulah iman yang hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja. Shalom.